Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dalam bincang-bincang bisnis mengenai cerdas memilih bisnis ya. Seperti biasanya, saya selalu ditemani oleh mitra bisnis saya. Kali ini saya ditemani oleh dua orang mitra saya dari Kanada dan dari Prancis yang sudah sangat berpengalaman ya. Ah, Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lili, tinggal di Italia, asalnya dari Jakarta. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, tapi latar belakang saya adalah back office. Saya tuh lulusan ekonomi, selalu bekerja selama ini selalu bekerja di belakang layar ya. Saya tidak punya pengalaman untuk public relation. Tapi hari ini saya menjalankan live good. Berarti live good itu tidak memandang latar belakang. Apapun latar belakang kita, kita bisa mengerjakan dan kita bisa berhasil ya. Sekarang saya untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan mitra-mitra saya, teman-teman saya untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, Rita dulu ya, kita dari gitu ya. Rita, silakan. Oke, halo, selamat malam. Terima kasih Kak Lili sudah mengundang aku lagi. Oke, selamat malam untuk semuanya, atau selamat pagi, atau selamat siang, dimanapun Anda berada. Nah, perkenalkan, saya Rita. Saya seorang ibu, istri, dan saya mempunyai dua orang anak. Nah, latar belakang saya saat ini sebagai ibu rumah tangga, tapi saya punya background, saya sebagai businesswoman. Jadi saya mempunyai usaha yang tradisional sebelumnya. Nah, jadi saya juga pernah bekerja di kantoran. Nah, untuk sementara itu dulu buat Kak Lili perkenalannya. Terima kasih. Oke, makasih. Sekarang yang dari Kanada, Kak Adelina. Halo, Adelina dari Kanada. Ya betul. Sorry ya, saya agak keburu-buru karena baru pulang kerja. Saya masih kerja saat ini, cuman berdua di rumah, jadi saya bisa rileks melakukan pekerjaan lainnya. Mungkin itu dulu, singkat. Oke, boleh tahu latar belakang Kalina, Oh ya, Adelina dulu apa? ya, saya, pernah menjadi pramugari, pernah di Oh, Indonesia, pernah juga, terakhir kerja di Indonesia sebagai sekretaris direksi orang Jepang di, perusahaan, automotive company, Astra ya, Astra oke. Group Company. Ya, itu Mantap. terakhir. Kemudian saya, punya bisnis juga di Kanada, selain saya bekerja di, sebuah perusahaan besar ya, yang ada flowers department, saya mengepalai desainer di sana. Di rumah juga saya punya bisnis bunga karena memang itu hobi saya dengan bunga. Jadi saya akan kerja terus. Mungkin kalau udah pensiun saya masih terus akan kerja terus. Oke, luar biasa. Terima kasih perkenalannya. Teman-teman sekalian, kalian bisa mendengarkan sendiri, kami berasal dari latar belakang yang berbeda. Saya back office ya, administrasi. Rita seorang wanita bisnis di bisnis tradisional dan juga bekerja di bagian back office juga. Kak Adelina, florist. Pernah menjadi sekretaris, juga pernah pramugari. Semua tidak ada hubungannya dengan marketing. Tapi hari ini kita bersama dengan latar belakang yang berbeda, kita menjalankan bisnis yang sama, Live Good. Live Good adalah bisnis yang di mana kita bisa menghemat uang dan menghasilkan uang luar biasa. Karena dengan Live Good tuh fokus pada penjualan suplemen produk kesehatan. Di sana kalau kita bergabung dengan Live Good, kita bisa membeli produk untuk kebutuhan kita sendiri, untuk hidup sehat dan mempertahankan kesehatan kita dengan harga diskon sampai 70%. Oleh karena itu dengan Live Good kita bisa menghemat uang. Yang kedua, kita bisa menghasilkan uang dari Live Good, yaitu dengan cara bisnis dalam Live Good ya. Kita bergabung membayar subscribe, kita akan menjadi afiliasi. Menjadi afiliasi artinya kita boleh memperkenalkan Live Good dan kita boleh menghasilkan uang dengan cara memperkenalkan Live Good tanpa harus menjual dan membeli produk. Jadi Live Good adalah perusahaan 3M. Mudah, murah, dan menghasilkan. Oke, hari ini seperti saya katakan tadi, seperti dalam sudah saya jelaskan ya sebelum-sebelumnya, bahwa dalam hari ini kami akan menjelaskan apa bedanya Live Good dengan bisnis online lainnya, karena di luar banyak sekali bisnis online ya, tapi tidak semua bisnis online itu menghasilkan. Hari ini kami akan menceritakan pengalaman kami menjalankan bisnis online lain. Oleh karena itu kita harus bagaimana caranya kita cerdas memilih bisnis supaya kita tidak buntung ya, bukannya untung malah buntung.
Oke, sekarang saya akan mempersilakan Rita dulu bertanya ya. Rita, kenapa alasannya Rita memilih bisnis lainnya gitu loh? Sebagai ibu rumah tangga, kenapa mau berbisnis dulu? Mau cerita dulu, mau dengar cerita Rita dulu. Kenapa memilih untuk bisnis sampingan? Oke, Kak Lili. Jadi kenapa aku memilih bisnis sampingan? Karena di samping itu juga bisa membantu keluarga ya, gitu kan. Karena sekarang kan semuanya udah pada mahal. Untuk satu income aja itu mungkin cuman cukup aja ya. Tapi kalau untuk dua income kan itu lebih bagus lagi. Apalagi kita yang tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi Betul. supaya bisa membantu untuk finansial juga gitu kan. Itu kalau kita hidup di luar negeri sama tahu aja, semuanya kita tahu. Nah di samping itu saya tinggal di Prancis, jadi dengan salah satu bahasa itu sangat tidak bisa untuk bahasa ya Terbatas. terbatas ya, karena kalau di lokal pasti kita harus bahasa lokal. Nah karena bahasa Prancisku yang belum fasih gitu kan, tapi untuk hari-hari survive lah ya gitu. Nah makanya aku memilih untuk melakukan digital online gitu kan. Nah di online ini makanya aku memilih Live Good, karena di Live Good ini sangat mudah dan gampang sekali untuk dilakukan, seperti aku sebagai ibu rumah tangga gitu Kak Lili. Jadi di mana Oke. ini tidak memakan waktuku dan tidak mengganggu keluargaku dan anak-anakku. Aku masih tetap bisa menjalankan bisnis ini dan masih bisa untuk melakukan tanggung jawabku sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau Oke, luar biasa. Teman-teman sekalian, kita mendengarkan ya bahwa kita menjalankan bisnis lain adalah untuk mendapatkan financial freedom. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan, memang suami kita penghasilannya cukup ya, tapi cukup. Kita tidak tahu ya. Kadang-kadang kan kita harus lebih. Kita kalau punya financial freedom dan kita bisa, apalagi menjalankan Live Good ini ya, tidak mengganggu tugas Rita yang mempunyai dua anak yang masih kecil yang harus tiap hari kayak setrikaan ya, bolak-balik untuk mengantar anaknya, jemput anaknya, anterin nanti kegiatan ekstrakurikulernya ya, itu tidak mengganggu. Oleh karena itu, apa salahnya kita ibu rumah tangga ya, kalau ada kesempatan Live Good ini, kita menjalankan. Karena ini benar-benar menghasilkan dan mudah serta murah. Ya, oleh karena itu sekarang kita ke Mbak Lin juga. Kalau tadi kan ceritanya Mbak Lin, Kak Lin ya, sorry, punya bisnis eh, flower. flower di rumah juga, menjadi apa namanya, kepala lah istilahnya ya, menjadi kepala di perusahaan yang cukup besar, udah punya pemasukan, udah mapan, suami juga sama dan sebentar lagi udah masa pensiun. Kenapa masih mikir untuk menjalankan bisnis ini? Nah, terima kasih. Mungkin banyak di sana viewers yang saya mau kasih tahu dulu ya, karena mereka mengenal saya sebagai digital business owner, berbeda dengan Live Good. Karena banyak yang tanya, kok sekarang pindah ke Live Good seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kenapa saya masih Mau memilih memilih bisnis Live Good, sampingan gitu loh. sampingan, bisnis sampingan. Karena saya pikir gini ya, meskipun saya sudah punya usaha di rumah, saya juga bekerja dengan terus terang penghasilan saya lumayan, lumayan. Betul. Apalagi saya udah nggak ada tanggungan ya, cukup sekali, lebih dari cukup. Tapi buat saya berpikirnya ke depan kan, jauh ke depan karena pensiun saya, keluarga saya jauh dari Kanada, itu memerlukan biaya kalau saya bepergian atau keluar negeri atau kemanapun saya mau menjumpai keluarga, makanya saya butuh sekali dana yang kalau pulang ke rumah account saya masih ada gitu, nggak habis. Karena selama ini kalau pergi habis tabungan, pergi lagi, kumpul lagi seperti itu. Jadi saya ingin yang stabil gitu ya. Jadi kalau pulang, oh masih ada gitu. Itu saja kenapa saya ingin selama saya masih produktif, kenapa enggak kita lakukan. Apalagi saya Betul. mencari bisnis itu yang benar-benar sesuai dengan dompet saya ya, sesuai dengan hati saya, sesuai dengan ajaran saya pasti ikuti. Mantap sekali. Jadi teman-teman ya, menjalankan Live Good ini bukan berarti itu wah, gimana ya, kita kekurangan atau gimana, bukan. Kita lihat contohnya Kak Lin. Kak Lin sudah mempunyai pekerjaan yang mapan ya, penghasilan dari di rumah, masih punya kegiatan ya, usaha sendiri, buka sendiri florist dan bekerja di tempat lain yang juga menjadi atasan lah katakanlah ya. Sudah Manajer. pendapatan yang manajer, betul. Saya nggak bisa ngomong. Menjadi manajer, udah mempunyai pendapatan yang mapan, pemasukan yang mapan, tapi tetap memilih Live Good. Oleh karena itu teman-teman, kita menjalankan Live Good bukan berarti
gimana ya, sudah kepepet ya, saya nggak mau, saya punya perusahaan. Tidak, kita yang seperti saya selalu katakan ya, yang namanya gaji hanya cukup untuk membayar biaya hidup, tapi yang namanya bisnis kita bisa membayar gaya hidup teman-teman ya. Lifestyle. Kak Lin mau lifestyle kan, mau bisa pulang ke Indonesia, mau terbang ke sana kemari, mau travel, itu dibayar dengan bisnis. Oke, sekarang kita masuk kepada topik kita hari ini ya. Saya ingin teman-teman saya, mitra saya ini untuk menceritakan apa pengalamannya, apa bedanya Live Good dengan bisnis online lainnya. Oke, silakan Rita. Silakan Rita. Oke, di sini perbedaannya ya cukup lumayan jauh berbeda ya gitu kan. Nah, jadi aku udah ngapain ini sedikit ini. Jadi di Live Good itu kita di sini bisnisnya itu transparan sekali. Nah, pertama kita dikasih website yang gratis ya, itu kita tidak perlu bayar websitenya dan itu sebagai penunjang bisnis kita secara global. Nah, di sini kita juga dikasih back office-nya dan itu bisa untuk mempermudah kita untuk melakukan administrasi dan juga untuk memudah kita untuk semua proses pembayaran dan semua untuk mengevaluasi pekerjaan kita gitu. Nah, di sini ada namanya sistem. Jadi sistem itu sistem matriks yang sudah disetting otomatis dari perusahaan langsung ya gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan 7 sumber pendapatan. Nah, jadi perbedaannya dengan itu perbedaan salah satunya karena ada perusahaan lain gitu kan. Aku pernah mendengar nih gitu kan. Ada perusahaan mengatakan katanya ini perusahaan dia tidak MLM dan Live Good MLM. Oke, sedikit aku bisa terangkan ya dari pengalamanku. Karena aku sudah menjalani multi level marketing itu sudah hampir 15 tahun dulunya gitu Kak Lili. Jadi di samping itu kalau yang namanya MLM ya, ini yang selalu orang bilang nih, MLM. MLM itu kita harus membeli produk yang namanya multi level marketing, kita itu harus membeli produk untuk di pertama join kita. Itu harus gitu kan. Nah, kalau di Live Good kita tidak ada membeli produk sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, mungkin ada orang yang bilang begini, oke, kita tidak melakukan direct selling. Tidak melakukan bertemu teman, tidak ketemu kolega, tidak menginvite family dan semuanya dan tidak menjual produk. Nah, bagi aku gini, kalau suatu perusahaan mengatakan dia tidak perlu orang, itu bohong bagi aku Kak, gitu kan. Jadi kenapa aku bilang bohong? Industri, usaha dan bisnis apapun yang kita temukan, yang kita jalani tanpa mencari orang atau tanpa referral orang itu tidak mungkin gitu. Kenapa? Aku yang menjalankan bisnis di multi level marketing, di network gitu kan, network marketing itu namanya disebut pemasaran jaringan. Jadi untuk di bank, kalau bank itu pasti disebut pemasaran. Nah, untuk media pasti itu disebutkan iklan ya, iklan. Nah, untuk politikus itu kita pasti dibilangnya apa? Kampanye. Nah, sekarang kalau lagi kampanye pasti butuh orang ya gitu kan. Nah, untuk industri pasti disebut itu karyawan. Jadi tidak ada bisnis dan industri yang bisa bertahan tanpa mereferensi orang gitu kan. Orang adalah tempat kita bergantung di industri bisnis. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kita tidak mencari orang, tidak ada jualan, itu bagi aku itu bohong. Kenapa? Kita semuanya membutuhkan orang. Jadi seperti misalnya konduktor, salah satu contoh aku bisa kasih. Konduktor, itu si supir bergantung kepada siapa? Pasti kepada penumpang kan? Nah, sekolah juga bergantung sama siapa? Pada siswa itu orang gitu. Nah, bank juga bergantung kepada siapa? Pelanggan itu orang. Politisi juga bergantung pada siapa? Pemilihnya siapa? Pasti orang semuanya gitu kan. Nah, terus misalnya pasar juga bergantung pada siapa? Pedagang juga orang. Rumah sakit bergantung kepada pasien, perusahaan semua ketahuan itu tergantung pada stekernya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu kita butuh orang. Jadi jangan kita mengatakan kalau kita tidak rekrut orang, tidak perlu orang, itu bohong bagi aku gitu kan. Jadi kalau di sini ya jujur kita di Live Good kita transparan. Kita memang butuh orang untuk bisa untuk mendapatkan income. Biar perusahaan juga bisa berjalan dan survive gitu pasti. Dan apapun perusahaan di luar sana semuanya membutuhkan orang. Tidak ada yang orang mengatakan tidak perlu orang, itu bohong. Nah,
Kedua, Kak Lili, yes, kita di Live Good, kita ada namanya subscribe ya, setiap bulan. Kita bayar setiap bulan, tapi aku bersyukur, kenapa? Aku tahu kalau itu dengan pertama saat berjoin, itu dikasih tahu, aku harus membayar maintenance subscription itu setiap bulannya $10. Jadi clear. Jadi aku tidak dibohongi sama perusahaan. Nah, ada perusahaan lain yang mengaku-ngaku mereka tidak tidak melakukan subscription, itu yang mereka merasa bangga tidak ada subscriptionnya setiap bulan, tapi di akhir pengunjung, ini pengalamanku ya Kak ya gitu kan. Nah, aku tidak pernah dikasih tahu sama orang itu tuh dulunya untuk melakukan namanya renew gitu kan, perbaharui lagi gitu. Nah, di pengunjung akhir tahun itu aku dibikinnya jantungku shock gitu kan. Jadi aku bisa jantungan gitu kan, dan aku harus memperbaharui lagi. Dan mau tak mau karena aku sudah di bisnis tersebut, aku harus memperbaharui. Berarti mana kalau orang yang logika aja, teman-teman bisa memilih yang benar-benar mengatakan untuk membayar $10 setiap bulan, daripada teman dibilangin tidak ada membayar apa-apa dan akhirnya di pengunjung tahun kita bisa jantungan. Dan satu lagi, di sini seperti website, kita sudah dikasih sama perusahaan, sama Live Good, kita dikasih semuanya. Back office-nya, website-nya seperti yang aku bilang tadi. Tapi ada perusahaan juga yang lainnya itu tidak bakal dikasih di depannya, tidak dikasih tahu, itu tidak ada transparansi sama sekali gitu kan. Aku ya jujur aku bangga dengan subscription yang aku bayar setiap bulan karena aku bisa lihat hasilnya dan aku tidak dibohongi dan aku juga tahu itu perusahaannya apa. Nah, tapi bagi aku yaitu kembali ya ke kita ke mendingan aku tahu dari pertama daripada aku bisa jantungan di akhir tahun gitu kan dengan membayar sesuatu yang mahal sekali gitu kan. Jadi di sini di Live Good itulah yang perbedaannya apa? Kita tahu perusahaannya apa, company-nya apa, di mana dan apa yang kita harus bayar dan berapa modal kita. Tidak sama dengan online bisnis yang lain yang mana dari pertama kita tidak tahu perusahaannya apa dan kita tidak tahu untuk membayar ini untuk apa dan akhirnya ujung-ujung kita dikasih dengan harga total barang yang mahal. Itu mereka bilang mereka tidak jualan, itu bohong gitu kan. Bagi aku bohong. Kalau mereka tidak jualan, kalau kita tidak jualan, dari mana kita mendapat income? Dari mana perusahaan bisa survive untuk yang lama-lama? Kalau tidak ada jualan, tidak merekrut orang, tidak mencari orang. Jadi jangan kita membilangin kalau kita tidak untuk tidak ada jualan, tidak ada mencari orang gitu kan. Bagi aku itu omong kosong, itu bohong sekali. Cuman ya mungkin orang bodoh aja yang bisa dibodohin ya gitu kan. Kalau aku melihat itu dengan mata kepala gitu kan, dengan logika Kak Lili gitu. Jadi segitu untuk apa yang aku bisa explain. Mungkin Kak Lin bisa berbagi lebih panjang lagi Kak Lin gitu kan. Makasih Kak Lili ya. Tunggu sebentar Kak Lin ya. Oke teman-teman ya, cerdas memilih bisnis. Rita sudah menjelaskan panjang lebar kenapa memilih Live Good dan apa bedanya dengan bisnis online lainnya. Kita harus cerdas memilih bisnis. Ada banyak di luaran bisnis yang mengaku bahwa mereka tuh tidak ada direct selling. Dia tuh tidak merekrut orang, dia itu dia tuh tidak MLM. Tapi itu kenyataannya semua terbalik. Cerdas memilih bisnis, semua akan tertarik. Oh, kalau gitu. Tapi kita menggunakan akal sehat, menggunakan logika kita. Suatu perusahaan seperti yang Rita katakan tadi, suatu perusahaan tanpa merekrut orang, tanpa melakukan penjualan, bukan MLM. Perusahaan apakah itu? Dapat dari mana kita uangnya? Ya toh, itulah yang kita harus, yang sudah dijelaskan oleh Rita. Kita tuh harus cerdas memilih bisnis ya. Ada perusahaan di luar yang mengaku dia tidak merekrut orang. Kalau tidak merekrut orang, uangnya dari mana? Dia bukan MLM, tapi mungkin dia tidak MLM. Tapi apa yang kita kerjakan itu kita mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Atasan kita yang merekrut kita mendapatkan bonus double, komisi double dari kita. Itu ya. Dan mereka mengatakan mereka tuh tidak transparan, mereka tidak menjelaskan apa yang mereka katakan. Mereka katakan tidak penjualan langsung, mereka tidak bertemu dengan orang, tidak merekrut orang, mereka tidak transparan. Mereka mengatakan tidak melakukan direct selling, tapi sebenarnya sesudah kita masuk dan membayar biaya awal yang harganya lebih mahal dari Live Good, ya daripada di Live Good, tapi sesudah itu kita harus memulai bisnis untuk mendapatkan ID bisnis dengan membayar biaya produk yang harganya
10.000 kali lebih mahal dari Live Good, teman-teman sekalian. Cerdas memilih bisnis. Apa yang dijelaskan Rita itu nanti teman-teman bisa dengarkan kembali karena kita ada replaynya ya, untuk tidak terjatuh ke dalam perangkap orang. Ya, kita di sini sangat transparan. Kita memberitahu bahwa kita ada subscribe hanya 10.000, hanya $10 US dollar per bulan. Transparan, hanya itu. Kita tidak ada biaya tersembunyi seperti di bisnis lain yang ada biaya tersembunyi. Mereka tidak menyebutkan semua biaya akan dikeluarkan, dan mereka tidak mempunyai hanya Live Good. Bersama Live Good kita mempunyai sistem otomatis, semua sudah serba lengkap, semua serba siap pakai, dan kita memiliki 3 website yang penting. Di tempat lain kita harus membayar domain, kita harus membayar biaya-biaya kejutan lainnya. Saya sebutnya biaya kejutan karena kita terkejut. Karena pada awal mereka tidak transparan, mereka tidak menyebutkan, tapi sesudah itu kita terkejut. Seperti kata Rita, akhir tahun kita harus renew. Ya, oke. Itu satu dari Rita ya. Sekarang yang kedua, kita dengarkan lagi cerita dari Kak Adelina, apa pengalamannya dari menjalankan bisnis online selain dari Live Good. Oke, silakan Kak Lin. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau minum kopi dulu ya. Kopinya juga Live Good. Supaya apa? Supaya, nggak kelihatan ya? Nah, ini dia, Live Good. Di depan muka, ya di depan mukanya karena kan udah. Okay. Oh iya betul. Keren. Nah, ini Live Good, ini minum Live dulu Good organik. supaya otak kita jadi Bisa jalan. Jernih. Bisa jernih. Ya, jadi otak akal sehat kita berjalan ya. Ini Karena kopi organik. Karena ini organik dan lagi bukan hanya kopi ya, ini 6 jamur. Jamurnya yang sangat yang benefitnya luar biasa buat Bagus, tubuh. benar. Ada jamur, ada green tea-nya juga. 6 jenis jamur loh, plus green tea. Jadi ini menyehatkan sekali dan rasanya kopi banget, makanya bingung saya ini jamur kok bisa jadi kopi. Wow. Tadi saya ketawa waktu Kak Rita bilang, uangnya dari mana ya kalau nggak ngerekrut orang, kalau nggak jual barang dari mana? Saya mau jawab ada tuyulnya kali di sana. Jadi gini ya, aduh sorry. Saya jadi teringat kembali ya sejarah saya dulu. Setahun saya menjalankan, saya akan sebut ya, digital business online. Waktu itu teman-teman saya mengenal saya sebagai digital business owner. Hebat ya, owner. Katanya owner, tapi kita masih punya bos di atas kita yang mengatur kita, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Jadi awalnya itu saya memang tertarik karena apa? Karena iklannya itu bagus ya, masa pensiun terjamin, anak-anak bisa buat anak-anak sekolah, masuk kuliah, bla 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 bla. Wah, bagus juga ini ya. Tanpa terpikir apa nantinya gimana, cuman baca itu saya tertarik. Kemudian saya masuk, itu saya sudah disuruh bayar ya untuk mengenal company-nya doang, nggak tahu company-nya apa. Saya harus bayar sebesar 149 US dollar. Oke, buat saya mah kecil segitu. Saya bayar nih 149. Bener, saya baru lihat tuh company-nya. Cuman saya dengerin webinarnya bukan mengenai bisnis. Yang 90 menit itu webinar mengenai apa namanya? Kalau orang motivasi. Jadi saya 90 menit hanya mendengarkan motivasi. Tidak ada mengenai bisnis apa, tidak ada mengenai produk apa, tidak ada mengenai company apa. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya coba deh, saya masih terhipnotis oleh seseorang ini ya, mentor saya ini. Yang Sangat selanjutnya tertutup. mentor saya. Terhipnotis. Tertutup ya. Ya, akhirnya oke, saya masuk ke sana. Coaching call, mereka bilangnya coaching call. Mereka telepon saya, 2 orang telepon saya. Dia menjelaskan bla bla bla, ternyata ada produk yang harus saya beli. Walah, produknya luar biasa. Saya terhipnotis lagi, nggak tahu kenapa. Mereka menyarankan saya, merekomendasikan untuk mengambil 3 produk sekaligus ya, yaitu mesin filter ionized water, mesin spa, Yukon yaitu tea dan sabun. Produknya sih bagus, kualitasnya bagus, tapi harganya mehong banget. Harganya waktu itu saya, karena mereka bilangnya kalau kamu ngambil 3 produk namanya trifecta atau trifecta, kamu akan mendapat double bonus, double rank, langsung naik 2A. Saya waktu itu masih nggak tahu apa itu rank ya. Oke lah, saya bayar juga waktu itu.
12.000 US dollar. Saya ulang ya, 12.000 US dollar. Kecil apa besar itu uang? Buat saya sih udah lumayan besar ya, bisa pulang ke Indonesia Oh bolak-balik. benar. Ya, setelah itu oke saya 180 ikut. juta, Nah, 180 juta hampir 200 rupiah. juta, Bo. Nah, Rupiah. satu rumah loh itu di Indonesia bisa bikin. Saya masuk, saya bayar ya. Katanya saya akan dapat bonus besar sebesar 440 US dollar. Oke, saya tunggu barang datang bla bla bla, sebulan 2-3 minggu kemudian saya dapat bonusnya memang ya, tapi cuma 300, nggak sesuai janji. Dari situ saya mulai tanda tanya. Kok nggak tepat sih janjinya, katanya 440. Oke, saya biarkan aja deh. Dia bilang pokoknya mereka nggak, saya cuma dapat 300, sisanya 140 katanya akan ditransfer kalau saya sudah punya di sana lah bonus lagi mencapai paling tidak 300 lagi. Nggak masuk akal tapi oke lah saya ikuti. Masuk training. Wah, katanya sebelum setahun uang saya yang 180 juta akan kembali. Trainingnya saya pikir seminggu, Bo. Berbulan-bulan. Insight-nya, hah? Banyak betul. Udah gitu mentor saya bilang, tahap demi tahap ya, jangan dilewatkan. Bagaimana bisa ya, orang banyak sekali, satu-satu-satu. Di tengah-tengah saya kaget. Saya lompat loh, hampir komputer saya hampir terbanting. Kenapa? Hah? Saya disuruh bikin website. Website ke GoDaddy itu harganya hampir 500 dolar, US dollar. Betul. Gila. Oke lah, bayar lagi karena udah tanggung ya, saya pengen kembali uang saya. Masukin nih website. Ditanya lagi, kamu harus punya Microsoft 365 Outlook. Bayar lagi 300 dolar. Buset, Bo. Aduh, bayar lagi. Oke, nggak apa-apa lah. Ikutin training lagi. Di tengah-tengah, Mak, saya disuruh pasang iklan. Saya pikir automation system itu kita nggak ngapa-ngapain. Kalau Betul. namanya automation system, ya udahlah, kayak di Live Good ini kita matrix ya, kita nggak ngapa-ngapain, semua sudah selesai, semua sudah kita tinggal ngejalanin. Tapi di bisnis saya yang lama, ini supaya tahu ya teman-teman saya nggak mau teman saya atau saudara saya terjebak dalam bisnis yang, karena mereka ingin ngikutin saya dulu ya. Nah, setelah itu, saya suruh bayar iklan, 2 minggu pertama suruh bayar paling kecil 10 dolar sehari, kali 2 minggu ya. Setelah saya bayar, ikut ke yang tinggi lagi, iklan lagi. Iklannya lebih hebat lagi. Suruh bayar, naikkan budget Anda. Kalau bisa 20 atau 25 atau 30. Bo, saya nggak sanggup. Saya bayar 15 waktu itu. 15 dolar per hari kali 2 minggu. Salah satu mentor saya mengatakan, kalau kamu pasang di YouTube, hebat. Tapi sehari 100 dolar. Saya nggak sanggup. Saya berpikir lama-lama ini udah nggak bener ini bisnis seperti ini. Ini namanya banyak sekali orang yang merasa kesulitan mencari dana untuk mengikuti training doang ya. Untuk mengikuti training aja udah banyak duit keluar. Itu banyak yang terzolimi. Banyak orang yang jatuh dan mengeluh dan menangis. Bahkan ada yang sampai menggunakan hal yang tidak baik. Ini sudah haram namanya kalau bisnis seperti ini. Ini udah nggak bener. Saya langsung, Banyak yang berhutang ya Kak ya. suami saya dari awal udah bilang, ini kayaknya nggak bener deh. Apa perusahaannya? Apa produknya? Dia nggak kasih tahu. Sampai kita masuk training baru tahu. Nah sekarang ini buat apa nih teh sebanyak ini? Ternyata seperti Kak Rita bilang, satu-satu saya lihat orang udah mulai keluar tuh dari digital business online itu. Saya bertanya dong, ini kenapa makin saya kuat berdoa, makin saya dikasih lihat siapa, ini udah nggak benar, ini udah tanda. Saya kontak salah satu teman saya, sebut aja Kak Rita, saya sebut. Kenapa Anda keluar? Kenapa begini? Tapi saya lihat juga, saya pengalamannya begini, ya sudah, sekarang Live Good bagaimana? Live Good gini. Saya tidak bilang iya hari itu. Saya tanya suami, saya pelajari, suami saya juga pelajari. Suami saya juga pernah belajar hukum ya, jadi beliau tahu. Apa beliau bilang? Ini baru bagus, ini baru digital business. Dia tidak membuat orang jatuh ataupun merasa terzolimi, tapi justru Live Good mengangkat orang. Dari orang nggak punya, Menjadi punya. jadi punya. Dari orang yang tadinya berharap benar memang dapat
harapan itu ada. Jadi tidak bullshit, tidak ngomong doang. Nah, sekarang apa? Yang saya tahu di bisnis yang sebelumnya, digital business owner, itu bicara melulu mengenai motivasi. Bro, motivasi zaman sekarang udah nggak kena orang ya. Cuman hanya motivasi, motivasi, motivasi. Meskipun webinarnya juga melulu motivasi. Tidak ada penjelasan mengenai produk. Jadi saya ambil kesimpulan, digital bisnis yang saya jalankan sebelumnya adalah bisnis abal-abal. Oke, oke, Kak Lin. Kalau Sebelumnya ya, Anda mau tahu ya, kalau lihat bisnis itu, tanya satu, punya apa? Tanya yang kedua, siapa pemiliknya? Tanya yang ketiga, company-nya apa? Tanya lagi, ada nggak biaya yang harus dikeluarkan? Harus jelas, karena ini buat bisnis kita. Jadi jangan sampai Anda terseret seperti saya merasa terjebak terus terang, merasa terzolimi juga. Dan bukan hanya saya, banyak juga deretan teman saya yang sama, mengalami hal yang sama di digital business online. Satu lagi, yang saya tidak suka, saya berkata bohong dalam dalam live talk, maksud live saya, talk. live talk ataupun bicara-bicara seperti ini itu banyak melulu yang tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan ajaran saya, di mana teman-teman saudara saya mengatakan saya sudah sukses, tapi saya tidak sukses sama sekali. Jadi saya sangat bersyukur dan beruntung saya dikenalkan oleh Tuhan, menunjukkan jalan pada saya bahwa Live Good adalah pintu yang lebar yang terbuka, bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa takut ada uang-uang yang nanti akan ditanyakan atau ditagih atau hidden cost itu ya, tanpa khawatir semua itu, hanya dengan 10.000 maintenance ya tiap bulan, itu seperti langganan saja. Anggap aja itu saya jajan di luar ya, McDonald atau apa setiap bulan ya. Nah, kalau saya punya uang bayar setahun, malah dapat diskonnya 2 bulan, $20. Jadi beruntung buat saya langsung bayar setahun. Karena apa? Karena untung 2 bulan. Nah, untuk awalnya itu $40 itu seumur hidup, Bo. Ya, seumur hidup sehat. Kita sehat, dapat produk yang kualitas tinggi, yang bagus, organik, di mana kalau kita beli, saya nggak mampu selama ini beli karena selalu gila sampai ratusan dolar. Kenapa? Nanti Kak Lili akan jelaskan kenapa produk kita murah, kenapa yang lain mahal, padahal isinya kita lebih bagus, lebih purest, highest quality. Itu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan terjebak kalau Anda melihat digital business online, tanyakan produknya apa, tanyakan company-nya apa. Kalau mereka berkelit-kelit tidak langsung menjawab, tinggalkan, berarti itu abal-abal. Oke? Live good. Mantap sekali. Mantap. Mantap sekali, terima kasih Kak Lin, sudah jelas sekali. Jadi teman-teman ya, sekali lagi cerdas memilih bisnis. Kalau kita ketemu satu bisnis yang tidak transparan, yang selalu berkelit-kelit ya, seperti Kak Lin katakan. Pertama kita tanya, apa bisnis apa? Silakan tonton dulu webinarnya 90 menit. Sesudah kita nonton 10 menit, kita masih di awan-awan, kita masih di tengah kabut, kita tidak mengerti. Itu artinya sudah tahu, itu sedang mengecoh kita, sedang membuat kita jadi kehilangan konsentrasi, kehilangan arah. Lalu terakhir kita masuk hipnotis. Sesudah itu kita masuk, kita harus mengeluarkan 180 juta rupiah. 12.000 US dollar untuk membeli produk sebagai startup cost, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kepada Kak Lin. Sudah gitu ya, sudah mengeluarkan startup cost 12.000, sudah bayar website dan segala macam iklan itu, berapa yang Kak Lin dapat selama ini? Keuntungannya? Hanya Zero. hanya bonus pertama kali itu pun tidak penuh ya. Yang harusnya saya terima 440 US dollar, tapi saya hanya terima 300 sebagai hak saya bertanya kepada mentor. Mentor hanya menjawab, tunggu sampai ada bonus lain baru dikirim ceknya. Karena nggak bisa kirim 140. Benar. Teman-teman, 140 itu kalau kita di Live Good $25 aja kita dikirim. Ini harus tunggu bisnis yang lain. Saya tidak tahu apa maksudnya. Oleh karena itu teman-teman, cerdas memilih bisnis ya. Seperti yang dikatakan tadi, ada sistem otomatis katanya. Tapi sistem otomatisnya kita harus training, kita harus set up.
Kalau Kita orang yang sendiri. tidak mengerti, kalau orang yang tidak mengerti, dia tidak akan bisa men-setting dan bisnisnya tidak pernah akan jalan. Betul kan ya, Kak Lin ya? Kalau Betul. kita tidak mengerti, bisnis kita tidak akan berjalan. Saya punya banyak mitra yang tidak bisa memulai bisnisnya karena tidak bisa setting. Satu, karena terlalu banyak dan terlalu panjang. Kalau kita bekerja, kita tidak akan punya waktu. Kedua, Ya. kita harus mengerti IT. Dan mereka iklannya bilang tidak perlu IT. Kalau kita tidak Oh, mengerti IT, kita tidak akan pernah memulai bisnis kita karena kita tidak sanggup melakukan settingnya. Di Livegood, hal ini tidak terjadi. Di Livegood, pada saat kita membayar $50 saja ya, seperti Kak Lin bilang, kita kalau mau memulai dengan bayar bulanan, tidak bayar tahunan, kita mendapatkan sistem dan website. Di bisnis yang lain, websitenya kita harus bayar, Kak Lin bilang $500 Canadian dollar ya. Itu belum lagi nanti protectionnya, bayar lagi. ya, Ya, nanti setiap tahun harus ya. renew-nya. Ya. Itu adalah hidden cost yang kita tidak pernah dikasih tahu bahwa itu perlu kita lakukan. Itu satu. Lalu juga yang lebih parah lagi, iklan. Iklan sehari $10. Sehari. Kita dalam Livegood sebulan. $10 iklan itu, $10 itu sehari, itu adalah awal iklan untuk memperkenalkan diri kita. Kita belum mendapatkan apapun. Sesudah itu kita harus membayar iklan $15 atau $20 per hari. Itu kita tidak mendapatkan siapa-siapa. Orang melihat iklan kita, orang tidak akan datang membeli pada kita karena kita tidak menjual apa-apa, kita bilangnya. Sebenarnya kita menjual produk yang harganya 12.000 US dollar. Tapi orang tidak akan datang pada kita. Ini orang jual apa? Ini orang kerja apa? Tidak ada yang datang. Makanya saya tanyakan Kak Lin, berapa selama udah mengeluarkan begitu banyak uang, apa yang dia dapat? Zero. Dia hanya mendapat cashback. Cashback untuk apa yang dia beli, tapi itu pun tidak dibayar semuanya. Oke, kita di sini hanya $10 kita mendapatkan 7 sumber pendapatan, teman-teman. 7 sumber pendapatan. Dan itu yang 3, kalau kita, Kak Lin di sini udah berapa bulan di Livegood? 1 bulan lebih. Aduh, malu saya bilangnya baru 1 bulan, tapi saya udah dapet, seneng sekali. Itu. Teman-teman sekalian, itulah yang sengaja saya tanyakan ya. Baru 1 bulan sudah mendapat. Memang kecil, tapi harus kita Lumayan loh. bandingkan persentasinya dengan yang diinvest. Ya kan? Persentase Oh yang ya, diinvest. udah balik Yang modal. diinvestnya 150, persentasinya juga sudah 50%-nya. Kita tidak bisa bilang dikit. Dikit kita harus lihat dengan model awalnya. Oleh karena itu teman-teman ya, kita harus cerdas memilih bisnis. Jangan kita terkecoh. Karena ini memang ada oknum-oknum yang sengaja mengecoh kita, membuat kita berliku-liku untuk terjerat masuk ke dalam bisnis mereka. Akhirnya kita akan keluar. Dan kalau kita tidak beruntung, kita malah akan terjerat oleh hutang. Karena kita dianjurkan dan disodorkan. Kalian berhutang pada badan ini, pada institusi ini, kalian berhutang pada bank ini. Kita dianjurkan untuk berhutang. Oleh karena itu teman-teman, saya katakan sekali lagi, cerdas memilih bisnis. Di dalam Livegood, kita hanya bisa menghemat dan menghasilkan uang. Ya, seperti Kak Lin tadi katakan bahwa kita mempunyai produk yang quality premium, quality top, tapi harga kita sangat terjangkau. Dan kita menjadi member dengan membayar $40, kita akan membeli produk Livegood dengan harga member, kita akan mendapatkan, bisa save, kita bisa menghemat sampai 70%. Mengapa demikian? Orang akan bertanya, kenapa Livegood bisa menekan harganya sekian rendah? Karena Livegood menggunakan sistem direct selling. Seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi Livegood langsung mengirim dari gudang kepada kita tanpa melalui mata rantai penjualan yang panjang, tidak melalui distributor, tidak mencari showroom, tidak ada macam-macam sales, harus membayar komisi-komisi yang banyak, tidak. Kita bahkan tidak punya kantor yang mewah, yang sekali masuk ada macam-macam, ada terbuat semua dari marmer, tidak ada. Kita hanya punya gudang untuk menghemat semua itu, warehouse saja. Oleh karena itu teman-teman, cerdas memilih produk, cerdas memilih bisnis ya. Kita mempunyai produk yang mempunyai kualitas premium, tapi harga kita, karena kita punya CEO Ben Glinsky, sudah 20 tahun, sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang ini, tapi marah karena melihat apa? Karena perusahaan lain tuh markup harga, memaksa kita. Bagaimana kita bisa hidup sehat kalau kita penghasilan pas-pasan? Kita harus makan, tapi kita butuh
Untuk menjaga kesehatannya kita butuh suplemen. Suplemen kita nggak sanggup beli karena harganya di markup dan di markup. Karena orang pikirnya apa? Kalian untuk kesehatan apapun akan kalian lakukan. Kalian akan berhutang demi kesehatanmu karena kesehatan itu tidak ada nilainya. Itu value-nya sangat tinggi. Kita akan rela mengorbankan segalanya untuk menjaga kesehatan kita. Jadi, perusahaan itu mengambil kesempatan ini markup, harganya tinggi. Saya tahu, saya harga tinggi, orang kalau sakit dia terpaksa harus beli. Ben Glinsky, CEO kita, tidak suka dengan hal ini. Ben Glinsky melakukan satu gebrakan baru, revolusi, bahwa beliau mempunyai misi untuk membuat semua orang menjadi sehat dengan harga yang bisa terjangkau. Itulah sebabnya kita tidak punya kantor mewah, kita tidak punya direktur apa, direktur ini, direktur itu, kita tidak punya showroom, kita tidak punya apa. Kita hanya punya gudang. Oleh karena itu teman-teman, cerdas memilih bisnis ya. Sebelum saya tutup live talk ini, saya tanyakan pada mitra saya apa mau ada yang ditambahkan, ada yang mau diberikan saran kepada teman atau gimana? Ada ya? Boleh Kak Lin? Mau ada saran Kak Lin? Ada ya, seperti saya jadi ingat lagi tadi waktu saya punya iklan ya di bisnis sebelumnya, sebut aja ya di digital business online di Dream Team itu, saya pasang iklan, saya dapat leads berbobot, tapi ternyata mereka hanya ingin membeli produknya aja, dia nggak mau nggak mau bisnisnya. Setelah saya tanya ke mentor saya berapa harganya, boleh nggak beli produk? Oh boleh. Kasihlah harga sekian, saya kasih lagi ke lead saya sekian. Oke, kata lead saya. Ternyata 2 minggu setelahnya, lead saya ini kembali ke saya, telepon. Lin, maaf, saya udah beli langsung ke distributor. Namanya Energik, distributor Energik. Harganya jauh lebih murah. Lah, suami saya marah, dikira saya markup. Saya bilang, enggak, saya nggak markup. Itu memang dari bisnis saya segitu harganya. Saya nggak tahu kenapa begitu besar. Iyalah, kata suami saya, ya jelaslah lebih tinggi, lebih mahal dari bisnis kamu. Karena kan dari situlah dia cari uang. Makanya tadi saya ketawa waktu Kak Rita bilang, dari mana uangnya kalau nggak rekrut orang, kalau nggak naikin produk. Ya itulah, dari situ uangnya. Dari markup produk, dari mereka juga merekrut orang, cuman dia bilangnya nggak merekrut lah ya, pasang iklan, benar. cari bayar, apapun ininya ya, itu hak mereka lah. Mereka mau bilang Live Good bagaimana, yang ngerasain kita sendiri, yang tahu kita juga company-nya, tapi kita harus kasih tahu ke viewer bahwa Live Good ini transparan seperti Kak Lili tadi jelaskan. Kalau mau jelas lagi mungkin Kak Rita bisa tambahkan. Ya rasanya udah cukup ya, makanya di Live Good itu transparan sekali, jadi kita tidak ada yang namanya hidden cost, tidak ada sama sekali, ya kita udah kasih tahu dari pertama semuanya. Ya, kalau aku jujur aku bangga dengan ada subscription-nya setiap bulan ya. Mungkin di bisnis lain mereka juga bangga tidak ada punya subscription, tapi mereka bakal orang jantungan sampai akhir tahun itu pada jantungan semuanya. Jadi semuanya bisa dibuktikan. Jadi bagi aku yaitu seperti Kak Lili bilang, cerdas untuk memilih bisnis, buka mata dan coba untuk apalagi lebih jauh lagi, diperhatikan lagi dan pokoknya dicek lebih dalam lagi. Kalau orang itu bilang tidak ada yang namanya tadi, tidak cari orang, tidak jualan, tidak melakukan direct selling, itu semuanya bohong. Kita butuh orang untuk apa-apa, pasti butuh orang semuanya. Tanpa orang kita tidak bisa survive. Tanpa company pun juga begitu. Tanpa jualan, tanpa orang mereka tidak bisa survive ke perusahaannya. Jadi kalau buat teman-teman, sekali lagi aku bilang, buka matanya, buka pikirannya, selidiki dulu. Kalau ada perusahaan yang bilang tidak ada jualan, no direct selling, itu bohong. Terima kasih Kak Lili, itu dari aku. Betul sekali teman-teman ya. Sekali lagi saya sarankan pada teman-teman, kita harus cerdas memilih bisnis. Kita jangan sampai terkecoh, karena banyak sekali janji-janji muluk, tidak ada penjualan langsung, tapi ternyata produknya di markup dan lebih mahal sampai orang membeli pada distributor lain ya, seperti kalian katakan. Dikatakan tidak merekrut orang. Kalau tidak merekrut orang, dari mana hasilnya? Apa yang kita kerjakan? Ya, bisnis apa kita tidak merekrut orang? Ya, itu juga lusuh. Kalau seorang influencer, seorang artis influencer, dia juga butuh orang untuk melike dia di medsosnya. Dia akan mendapatkan penghasilan dari sana.
kita tidak mungkin semua seperti Kak Rita katakan tadi dari awal ya. Sekolah pun kita perlu murid, kita perlu orang. Kalau tidak ada murid, untuk apa sekolahnya dibuka? Ya toh, semuanya memerlukan orang. Karena itu Orang. kita jangan sampai terkecoh, jangan sampai kita tuh apa namanya Hipnotis. terjebak terhipnotis ya, terjebak. Kita percaya dan akhirnya kita tuh gagal. Dan kita bukan hanya gagal seperti Kak Lindi bilang, pada saat tengah-tengah sesudah udah mulai training kita udah mengeluarkan uang banyak, kita kan mengeluarkan uang banyak jadi kita lebih terdorong, waduh uang saya sudah banyak sekali, saya terdorong untuk melakukannya supaya uang saya balik modal. Pas udah training tengah-tengah terkejut dengan harus membeli website itu. Nah, udah gitu kita udah telanjur. Pikir kita, aduh, saya kan udah keluar 12.000 US dollar, 180 juta. Mau nggak mau saya ikutin. Kalau saya berhenti 180 juta saya hangus. Saya bayar lagi. Jadi kita tuh bagaikan jatuh ke dalam lumpur ya. Kita tidak bisa keluar, kita makin dalam, makin dalam, makin dalam sampai akhirnya kita nggak bisa bernafas. Tenggelam. Demikian juga tenggelam. Oleh karena itu teman-teman sekalian ya, cerdas memilih bisnis ya. Pilihlah Live Good. Teman-teman sekalian silahkan hubungi salah satu di antara kami karena kami akan tampil di masing-masing page ini ya, live ini ya, bincang-bincang ini akan muncul di dalam page kami masing-masing, di Facebook kami masing-masing. Kalian hubungilah yang mana yang kalian rasa lebih resonate, apa namanya, lebih ada kontak batin, lebih terasa kontak, silakan hubungi kami dan kami akan melakukan presentasi secara online dengan menggunakan Zoom. Kami akan menjelaskan apa kok benefitnya, bagaimana cara memulainya, dan kami mempunyai support. Ya, tim kami mempunyai support. Kalian bisa mendapatkan community, masuk dalam grup ya, grup dalam medsos ya, akan belajar bagaimana caranya untuk posting. Kami ada support ya. Oleh karena itu, dan website sudah tersedia oleh Live Good tanpa biaya tambahan. Oleh karena itu banyak sekali benefitnya bergabung dengan Live Good ya. Dan kita ada teamwork, kita ada matriks, kita teamwork, kita masuk di dalam, kita saling mengisi, membangun empire kita. Dari situlah kita akan mendapatkan keuntungan. Untuk keterangan lebih lanjut, saya katakan lagi teman-teman, saya ingatkan silakan hubungi salah satu di antara kami dan kami akan presentasi menjelaskan kepada kalian semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, kita bertemu pada lain kesempatan dengan mitra saya yang lain, dengan cerita yang lain pula. Ciao, ciao. Bye.